Satu lagi. Ini roll jumbo edan gendeng gede ini. Ini yang dikasih nama apa Om Amin? Giant. Oh, ini yang viral. Ini di usia berapa Mas Amin? Ini sekarang sekitar 3,5 tahun. Gila ini. Panjang ya ini ya. Hah? Insya Allah tidak ada rahasia di kandang pedalaman. Wah, ini yang ditunggu-tunggu. Karena banyak peternak sapi yang mumet. Bagi saya ilmu yang bermanfaat itu haram untuk dirahasiakan. Prinsipnya Kobodakan TV, geng. Wes, satu lagi. Ini roll jumbo edan gendeng gede ini. Ini yang dikasih nama apa Om Amin? Giant. Oh, ini yang viral. Viralnya kontennya Mas Revan. Mas Revan bulan kandang itu. Kurang lebih tembus di 20 juta viewer. Sudah. Ya ini sapinya. Ini sudah berapa tahun di sini? 1 tahun. Kurang tahun ya? 1 tahun. Kan kontennya Mas Revan itu kan belum lama ya tembus 20 juta viewer. Belum. Jadi memang viral tenan kali ini. Hampir seluruh masyarakat Indonesia tahu. Kambing ya kok kambing lagi. Sapi yang bernama Giant. Kalau kita melihat dari sisi namanya Giant karena memang ini sungguh gede ya. Jadi sesuai ya, nice kan ya. Nama sebuah doa. Kita beri nama Giant biar jadi jumbo kan. Betul. Ini juga kontes kemarin. Enggak ya. Enggak. Ini maskotnya. Maskotnya di kandang. Nggak ada maskot. Iya. Nggak ada maskot. Enggak juga. Dagangan. Kebetulan jadi jumbo. Nggak maskot, nggak master, nggak kebetulan aja jadi jumbo. Ini di usia berapa Mas Amin? Ini sekarang sekitar 3,5 tahun. Gila ini. Panjang ya ini ya. Panjang. Mumet tau kayak jatuh. Lah wonge sak mono kok sapine. Buset. Giant di usia 3,5 tahun. Ya, kurang lebih segitu, Mas. Ini sudah, kalau ini saya dengar kabar ini sudah terinden. Terbooking sama Om Indra, salah satu jenderal di Mabes Polri. Jenderal bintang 3 ya, Om Indra ya. Oh ini posisinya sudah dibeli. Dari 1 tahun yang lalu. Oh alah. Sebelum Idul Adha udah diinden. Ini untuk saya tahun depan. Oke. Jadi ini salah satu teman kita yang ada di Mabes Polri ya, Pak Indra ya. Iya. Oke. Ini apa-apa Pak Indra disebut ini apa-apa ya? Enggak apa-apa. Karena dia memang orang baik kok. Karena dari konten-konten kemarin juga sudah tentunya mungkin tersebut juga ya. Apa mungkin baru pertama kali ini? Sudah. Oh, sudah. Jadi sudah. Sering kok video call, pengen lihat sapinya. Kemarin saya juga sempat video call minta doanya pas saat saya diajar PMK itu. Oh, kena juga kemarin ya? Kena. Oke, alhamdulillah. Untuk saat ini sehat lagi ya Om Amin ya. Ya sekitar ini yang perlu nanti kita ngobrol banyak tentunya dalam penanganan meskipun secara resepnya kabeh ora digenahne tapi ternyata insya Allah tidak ada rahasia di kandang pedalaman. Wah, ini yang ditunggu-tunggu. Karena banyak peternak sapi yang mumet. Bagi saya ilmu yang bermanfaat itu haram untuk dirahasiakan. Prinsipnya Kobodakan TV, geng. Jadi ilmu yang kiranya bisa dimanfaatkan untuk orang lain, mending lebih baik kita berbagi ya Om Amin ya. Oke. Wah, ini kok memang Giant ini kelihatan lebih panjang ya. Oh, apa sih? Ojo dibanding-banding. Lagunya ojo dibanding-banding. Itu yang jaker itu kan kalau Mas Aldi Katarina itu kalau bikin konten sapi idola Farel katanya. Oh, Mas Aldi Katarina kan pesona wisata ya. Iya. Pesona wisata kita. Oke. Sempat kesini juga sering. Deket kok ya? Sering. Teman-teman ada Mas Lutfi, Mas Revan, Mas Aldi, Mas Slamet,
Mas Gandhi, Iya. Mas Riki itu sering main sini. Mungkin ini kandang pedalaman jebolan ini orang kandang pedalaman kok. Ini kandang terkenal sebetulnya. Hanya mungkin baru kita aja yang baru kali ini datang ya. Ya karena kita terlalu sibuk di konsen di kambing ya. Tapi ternyata informasi menarik juga, kita nggak ada salahnya dong. Kalau untuk di sapi karena ini hewan eksotik juga yang memang kalau kita ngomongnya ini termasuk Rajokoyo juga, tapi kategori yang hewan besar. Ya kan? Dan tetap di jumbo aja tidak cukup kan? Jumbo aja tidak cukup, ternyata bukan ganteng. Cara wong yetok ya ora cukup kudu ganteng barang. Humble sekali sih aku demen iki. Aku seteko-teko rene ngono ya oleh ya Mas ya. Boleh. Aku pengen suatu saat update jalan-jalan di sini pas ke Semarang mampir ngelihat Boleh, kita jadi teman. Silaturahim itu mendekatkan kita ke datangnya rezeki. Betul. Betul dan ini luar biasa. Dan ternyata welcome sekali loh Mas Amin ini. Jadi meskipun beliau ini orang terkenal, sapi-sapinya juga orang sapi-sapi viral, tapi masih welcome lah dengan teman-teman siapapun itu ya Om ya. Oke, ini dengan konsep kalau peternakan sapi jenengan yang bisa mencetak jumbo-jumbo ini tadi kan selain ada awalnya pemilihan bibit ya. Ya. Dari konsep pakannya sendiri, produksi sendiri atau gimana nih? Ya, saya ada pakan khusus untuk sapi kita. Kita kerjasama dengan produser, ya? Tetapi untuk kualitas sama trialnya di kita. Oh, di sini. Oke. Tapi untuk pabrikannya kerjasama. Tapi untuk menunya, resepnya mungkin kali ya. Ya kan ada paduan-paduannya harus seperti apa. Setelah saya terapkan pastinya dari awal. Jenengan lebih tahu kebutuhan sapinya ya tentunya. Ya sapi yang lebih tahu. Saya cuma mengamati itu kan. Ya orang ngerti nek sapi ini tadi lemu ya berarti cocok gitu kan. Tadi sempat belum kita selesaikan masalah PMK tadi bagaimana? PMK itu kuncinya kita tidak boleh panik. Diagnosa yang tepat. Ya. Terus ketepatan obat. Oke, jadi tepat. Antibiotik segala macam yang dimasukkan ke tubuh sapi ini harus tepat ya? Harus tepat. Oke. Bobot sapinya berapa, jenis obatnya apa, kan ada misalkan ada 2 macam obat sama-sama antibiotik, ada yang short acting, ada yang long acting. Oh, itu betul, harus tepat. Betul. Gitu. Yang istilahnya actionnya cepat sama jangka panjang itu kan? Ya, jadi ada obat yang long acting untuk sapi itu saya punya yang minimal 24 jam kali 2 baru diulang, ada yang sebelum 24 jam harus diulang. Oh, gitu. Tapi, tergantung juga nanti tingkat keseriusannya ya, penyakit ya. Tapi nek obat enggak Mas. Jadi yang namanya short acting ya sebelum 24 jam harus diulang. Harus diulang. Tapi yang long acting bisa di 2 kali 24 Tapi jam. Ekstrim juga loh, itu banyak peternak yang nggak berani loh. Saya kemarin juga pertamanya panik Mas. Begitu baca itu apa aturan pakainya, begitu saya satu item obat saya pas habis, saya dapat obat yang kelas di bawahnya untuk bobot sapi 1 ton, sekali suntik saya sampai dosisnya 50 mili. Gila. Tapi wong itu bukan eksperimen yang tidak ada dasar. Ada dasar. Wong jadi nyatanya ada dasar. Ada statement di kandang pedalaman, nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Nek aku kuwi ora wani Mas, KO sapiku. Saya jadine kudu wani, tetapi saya harus punya dasar dulu. Bahaya. Ora waton wani maksudnya ya. Jadi urung di dasar jangan wani-wani. Jangan wani-wani karena juga gelimpang juga nanti judulnya ya. Oke, berarti hampir rata-rata sebetulnya sapi-sapi jenengan itu juga kemarin kena. Sempat kena. Alhamdulillah sebelum Idul Adha dulu yang memang lagi booming-boomingnya PMK ya. Alhamdulillah saya 0%. Alhamdulillah. Ini malah 1 bulan yang lalu mungkin ya, kurang lebih 1 bulan yang lalu, pas di sapi-sapi kelanganan saya yang diajar PMK. Oh gitu. Tapi alhamdulillah sudah sembuh semua. Masih diberi keselamatan. Betul. Okay. Bahkan kalau kita ngomongkan nominal, ra omni aja dibanding-bandingke kalau ekor sapi yang segede-segede ini, tentunya siapa yang nggak akan menangis ketika memang kemarin. Jadi kata Mas Revan kemarin tanya berapa biaya yang obat-obatan yang saya berikan selama kurang lebih 15 hari untuk 15 ekor sapiku, saya habis beli obat itu sekitar 15 juta. Tetapi saya anggap rata-rata 1 ekor sapi 1 juta.
ya kan, untuk menyelamatkan sapi segede ini yang mungkin harganya jauh lebih tinggi daripada obat 1 juta, ya, tetap saya tututi toh Mas. Iya, semahal 1 juta. Saya nggak mau sapi-sapiku mati konyol. 1 juta 2 juta kita perjuangkan untuk banget kan, sapinya kandang pedalaman mati diajar PMK. Tuyuan ya. bisa ditertawain seru, ya. Kan? Iya, betul. Ya memang semua harus melakukan sesuatu hal ini memang dasarnya jangan harus tahu dulu memang ya kayak kemarin. Kenapa untuk mililiternya aja posisi 1 ekor bisa 50 mili ya. Ini kalau nggak orang punya dasar pengalaman ataupun apa ya rawani rata-rata nyuntik mesti nggak berani. Takutnya overdosis ya. Oke, tapi wong faktanya kebutuhan seekor ini aja ya memang sekian 50 mili harus diinjek. Dan itu minimal saya sotek 3 kali minimal. Berarti bisa lebih dari itu, sangat mungkin ya. Kalau sapi PMK rata-rata memang kemarin deprok ya. Karena bobotnya ekstrim. Selain itu makannya susah juga enggak? Susah juga. Ya? Dan ada beberapa statement dari teman-teman peternak di saat positif PMK mereka ngurangin porsi makan. Saya bilang jangan sekali-sekali ngurangi porsi makan. Otomatis dikurangi imun turun ya. Yang bisa menyembuhkan dari PMK itu pertamanya tetap imun tubuh. Imun tubuh terbentuk dari pola makan. Pola makan. Kalau makannya aja kurang, ya pasti lemes. Jangan biasa makan 3 kali seminggu sekali coba. Makannya puasa. Jam segini tak suruh ketawa-ketawa bingung jenengan. Tahun mati maksudnya. Seminggu lagi main sini saya yakin jenengan nggak secerah ini jam segini ya. Lagi lemes ya. Ini geng. Jadi memang logikanya benar. Imun itu terbentuk dari pola makan yang cukup memang. Jadi syukur bagi memang pola makannya seperti treatment yang jenengan terapkan itu kan bernutrisi juga. Tidak hanya sekedar makan serat tok ya. Jadi memang ada complete feed-nya, kebutuhan nutrisi. Jadi orang banyak tanya, Mas pakan sapi yang bagus itu apa? Saya tidak mandang merek ya kan. Kandungan nutrisinya dari pakan itu apa, pelajari kebutuhan nutrisi sapi itu apa kan gitu. Bukan masalah banyak sedikitnya pakan juga, tapi nutrisi yang terserap itu mencukupi untuk kebutuhan. Ya betul, contohnya gini Mas, kita ada ampas jagung, mungkin sekilo harga 2.500 ya kan, angka 5.000 dapat 2 kilo. 5.000 kita belikan jagung giling dapat 1 kilo. Sampai pilih mana? Ini jagung giling loh. Ya kan? Orang bilang murah. Karena orang berpikiran kadang cukup rawon, cukup porsi tidak nilai nutrisinya. Kita makan nasi segini, orang luar negeri masa makan kue semua segini ya. Yo gede-gede ya. Ya bisa lemu. Betul. Ketepatan. Obat pun juga ketepatan. Dalam dunia ternak memang harus itu diperhitungkan sekali ya. Jadi nggak boleh sembarangan. Istilah saya gitu damene truk-trukang nek nutrisi ini rano ya lemu ya. Karena itu kalau sering kita bercerita di kambing, mau hijauannya sebanyak apapun kalau nutrisi yang lain nggak ada sebagai penopang kebutuhannya ya tetap yang dadine serintil. Nah di sapi mungkin dadine kayak teledong. Jadi yang dia butuhkan untuk gemuk untuk posturnya, perkembangan dan lain-lain juga ora cukup. Jadi ada gini Mas, pengamatan saya kebutuhan makan untuk makhluk hidup itu pertama kali untuk hidup ya. Sisanya baru untuk berkembang. Kadang orang ternak makan sedino pisan, comboran segayung ember banyune 3 ember gitu kan. Sapi ini padahal 1 ton. Ge urip rekoso apa meneh untuk berkembang ya kan. Ge urip kangelan kok arang tumbuh. Itu jangan salah di situ. Iya betul. Itu logis sekali sih. Maksudnya kalau kita berbicara seperti ini kan rasional. Dan ini yang jenengan cerita sebenarnya kan sudah ada dasar dan dibuktikan. Tidak hanya sekedar teori yang belum ada bukti kan. Tapi ono ora sih, Geng? Peternak sapi nu tunggangane mersi. BMW. Aku rata dong rego mobil larang. Tapi di sini ada ya. Tak pasang di thumbnail nanti nggak keberatan ya. Mersinya tak pasang di thumbnail ya. Asupil tipis-tipis kok kan naik kok Gun. Mau nyatanya ada di garasi. Dan peternak sapi loh ya. Tukang nimbal.
Tukang nimpal ki apa to jane Om? Tukang ngeruki tretang gitu loh. Walah. Kalau sapi ini kan cuma titipan, Mas. Betul. Iya. Nah, kita tugasin ngresiki tletong. Iya, tugasku ngresiki tretang. Ya bener titipan, sapa bilang nggak titipan ya kan, makhluk hidup yang ada di Indonesia di dunia ya titipan. Wong nyawa kita juga titipan kan. Oke, menarik, geng. Ini yang tadi dikasih nama Giant. Aku ingin tambah vlog sebentar nyambung di ini. Apa tadi yang sebelahnya ini apa? Escobar. Mau dikeluarkan Escobar. Ra usah lah. Iya wis Escobar. Mesakne pawange. Black Mamba ini tadi yang Black Mamba ya. Gila, Black Mamba ternyata hitam tenan ya. Pikirku mek nama tok. Jadi kan ngasih nama kambing Black Mamba atas dasar apa coba? Ilatnya hitam. Iya gak iso. Black Mamba itu apa? Saya terinspirasi dari salah satu nama kobra hitam dari Afrika ya, itu. Betul. Karena kemarin seolah hitamnya sama ilat-ilatnya kemarin ya, terus hitamnya Black Mamba, ternyata sapi di sini ada. Ini juga. Kendak lale. Ini kedok kewe kali ini. Gedenya ndak umum juga ini. Apa mungkin ini kalau wah gue ditakoni malah dibanding-banding ke Gun. Ini paling ekstrim nggak sih ini yang bobotnya ya dari beberapa tadi? Ini paling eksotis untuk tampilannya Mas. Oh gedenya gantengnya pol. Ya kan? Iya. Nganu kelihatan badannya dia padat sekali. Kenceng, padat sekali. Apakah ini ada menu beda dari yang lain tadi? Sama Mas, sama aja. Ya? Ini dulu saya beli dari pasar Jelok. Sapi pasar. Ini sapi pasar. Bibitnya? Iya. Dapat di pasar? Pasar, pembukaan pasar Jelok Boyolali ini dulu. Apakah orang juga berpikir dulu bisa segede ini? Mungkin nggak ya? Enggak. Oke. Dari penawaran pagi sampai siang sekian puluh juta. Saya langsung naikkan penawaran 5 juta. Langsung up 5 juta. Iya. Mereka jenengan tahu persis bahwa ini materinya calonnya juga ganteng juga ya. Oke, ini sudah terindian juga ini. Insya Allah sudah. Oh. Okay. Jadi ini sama Giant tadi yang bisa diomongkan. Ini juga dari 1 tahun yang lalu sebelum Idul Adha saya bilang boleh diinden tapi tidak boleh untuk tahun ini. Saya masih sayang sama sapi ini. Oh, sekarang korban ditunda tahun depan. Iya. Nek wali spekulasi ayo nek ndak usah gitu. Alhamdulillah gitu. Jiwanya mantap Mas Haji itu. Ini Mas Haji. Mas Haji. Mas Haji siapa? Tegal. Tegal. Okay. Ini juga sama tadi kasusnya sama Giant. Terbelinya tahun kemarin. Iya. Ayo nek wani spekulasi mergo iki sik ngopeni sik sayang tahun ngarep korbane. Iya. Padahal kalau ngopeni ternak jane yo semua boleh bisa terjadi ya, tapi mantep dong mantepe ya. Iya. Oke, luar biasa. Wah, ini gantengnya raja-raja geng ini. Ini yang dikasih nama Escobar. Oke, karena nih Escobar itu sejak 1 tahun yang lalu memang sudah masuk vlog-vlog teman-teman ya. Iya. Eskota Barat. Eskota Barat. Singkatannya Eskota Barat. Enggak. Kisah Mas Amin. Aku terus nak pelenggong ya. Ya kan? Okay. Bedanya sapi lemosinya kandang pedalaman. Gagahnya jauh berbeda. Oke, ini bobot berapa yang ini? Ya insya Allah 600 kilo lebih lah. Ah, 600 kilo lebih. Hasil paling cilik nek kene iki muncul ya 600. Kalau kambing rojuli ya. Kalau kambing rojuli. Oke, di sini sendiri juga ini kan ada apa namanya LSD ya? LSD ada, aman ya? Ada. Aman tapi ya. Lebih sepele daripada PMK. Oh, maksudnya untuk penanggulangannya antisipasi lebih mudah. Tapi saya ada yang kena, tapi alhamdulillah sembuh. Sembuh ya? Nggih. 4 hari 5 hari sembuh? Ya 5 harian. 5 hari. 5 hari. Ya. SOP-nya memang segitu sih kemarin ngobrol dengan dokter Iwan juga. Cuman ya ada juga yang pusing dengan LSD. Katanya bisa sampai ke ini juga apa seluruh tubuh ya. Telat Mas itu. Nek telat ya? Telat. Tapi misalnya ada gejala terus di ini. Iya. Itulah yang menghantui semua peternak yang ada di Indonesia, termasuk PMK dan LSD. Tapi nyatanya jenengan ini sebagai testimoni Mas Amin, kandang pedalaman itu tidak menjadi masalah, meskipun menjadi masalah tapi bisa teratasi ya. Oke. Boleh dijadikan momok, tapi jangan jadikan momok yang menakutkan. Sehingga menggagalkan kita menjadi tidak berani ambil sikap ya. Oke, geng, luar biasa. Konten kita dua konten ini menarik dan tentunya ini luar biasa karena saya sudah bisa berdampingan dengan Escobar. Eskota Barat. Eskota Barat kembali lagi ke Pas Kaisak ya.
Yuk, jangan di es Kota Barat terus di kandang pedalaman sekali-sekali ya kan. Jadi sekali-kali Mas Kaisang ini fan jenengan. Ya mohon maaf sekali ini. Apa ya Pak? Oke. Ini jadi posisi ditunggu di kandang pedalaman. Peternak itu juga membutuhkan dukungan ya tuh. Meskipun sekedar didatangi ditengok, walah senengnya ramu. Aku lagi ditekani Pak Presiden ya senengnya ramu. Gitu. Tapi paling tidak kita sebagai peternak baik itu skalanya kecil atau dewasa itu adalah sudah bagian dari ketahanan pangan. Jadi itu yang hal perlu didukung. Berani berspekulasi sendiri, bondo mbuh hilang mbuh dadi iki wani dhewe tanpa njaluk bantuan ya. Tapi ini demi untuk ketahanan pangan dan kelestarian peternakan Indonesia tentunya. Oke, see you next again dan sampai terima kasih Mas Amin ya. Ini nanti untuk alamatnya, nanti untuk nomor telepon dan lain-lain nanti kita sertakan di deskripsi ya. Sama kita sematkan di komen pertama. Eman, momen nanti untuk pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia sing sugih-sugih tapi sing ikhlas. Sapine Mas Amin oke. Sing sugih-sugih oke, tapi aku karo Mas Amin butuh sing ikhlas. Ora Mas? Iya loh. See you next again, sampai jumpa dan selamat sore.